Kami dari kelompok 3, mata kuliah pengembangan kurikulum. Hari ini kami akan melaksanakan wawancara di UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Payakumbuh. Saya Aisyatul Hamni, NIM 2122058. Dan saya Wilda Apriani, NIM 2122056. Saya Nur Asmita Putri, NIM 2122044. Dan saya Novita Fitri, NIM 2122049. Dan saya Karamisa Hasri dengan NIM 2122064. Dan saya Dinawati dengan NIM 2122050. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memohon waktunya kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan wawancara mengenai pengembangan kurikulum yang ada di sekolah kita ini, Bu. Jadi sebelumnya kami dari UIN Bukit Tinggi, kami dari lokal PAI 3B. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak dan Ibu nantinya. Semoga Bapak dan Ibu bisa berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Bapak selaku kepala sekolah dan pandangan Ibu selaku wakil kurikulum mengenai kurikulum kita yang ada pada saat sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab daripada pertanyaan ini, sebetulnya yang masalah kurikulum, kalau sudut pandang yang ditanya tentang kurikulum, memang kurikulum itu perlu sebagai panduan bagi kita, bagi guru untuk melaksanakan satu kegiatan. Dan berarti kurikulum itu adalah pedoman dalam melakukan kegiatan, sehingga di sekolah harus membuat satu bentuk kurikulum lagi berdasarkan anjuran dari Menteri Pendidikan Nasional. Jadi yang namanya sekarang ini ada KOSP, kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Nah, kemudian yang lama, yang kurikulum KTSP, itu kurikulum 2013. Nah, jadi berdasarkan panduan inilah kita melaksanakan kegiatan untuk mengarahkan peserta didik dalam memberikan ilmu, apakah yang berbentuk pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi KOSP ini dikeluarkan oleh Kemendikbud atau sekolah yang mengeluarkan, Pak? Yang KOSP dikeluarkan oleh sekolah. Sekolah. Nah, panduan kita cuma kalau di KOSP ada namanya CP. Nah, nanti dari CP itu sama dengan silabus pada KTSP. Jadi itulah yang dikembangkan di sekolah. Menambahkan yang Bapak, jadi kurikulum yang kita pedomani tetap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan menteri. Nanti sekolah menjabarkan kalau yang dikeluarkan oleh kementerian itu kan sifatnya umum. Nanti sekolah menjabarkan lebih detail sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan KOSP. Kalau yang tahun 2003 kurikulum 2013 namanya KTSP. Nah, jadi di KOSP itu memang dijabarkan seluruhnya. Artinya sama dengan seperti kata Bapak tadi, panduan memang betul-betul disebutkan seluruhnya untuk 1 tahun pelajaran. Mulai dari kurikulum apa yang kita pakai, kemudian jenis penilaiannya bagaimana, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembagian beban kerja guru, kemudian apa saja mata pelajaran yang muatan lokal mana yang mau kita ambil, jadi semuanya dijabarkan di situ. Jadi antara KOSP antara sekolah kita dengan sekolah yang lain itu tidak sama, karena dia sudah merincikan dari yang diturunkan oleh pemerintah. Jadi KOSP ini nanti dilaporkan lagi ke atas, ya? Iya. Dilaporkan lagi, Divalidasi oleh pengawas SMP.
Selanjutnya yaitu yang kami tanyakan pada Ibu, sepenting apa perubahan atau perkembangan kurikulum pada kurikulum? Perubahan kurikulum itu kalau kita lihat dari dahulu ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau dulu ada namanya CPSA, cara belajar siswa aktif, ada namanya sebelum KBK ada KBK ada 2 tahun. ada dulu namanya KBK, kemudian setelah KBK ada namanya KTSP, lalu ganti lagi tahun 2013 namanya kurikulum 2013, lalu sekarang yang terakhir adalah terakhir dinamakan kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum itu perlu berubah? Karena pertama ada banyak perubahan yang terjadi, terutama di bidang teknologi. Nah, jadi salah satu penyebab perubahan itu adalah adalah teknologi. Jadi kalau seandainya kita masih menerapkan kurikulum yang lama, itu tidak akan memadai dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada di zaman sekarang. Contohnya saja, zaman sekarang kalau misalnya dulu kan nggak boleh bawa HP ke sekolah, memang betul-betul nggak boleh bawa HP ke sekolah. Nah, karena alasannya nanti mengganggu. Kalau sama sekarang susah untuk diterapkan aturan untuk tidak bawa HP ke sekolah. Sebab apa? Kadang-kadang ilmunya, tugasnya itu diambil dari internet atau mereka membuat video, gitu ya. Jadi tentu tidak bisa diterapkan hal yang sama. Makanya perlu ada perubahan-perubahan kurikulum disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Sebetulnya yang kurikulum itu dari awal sampai sekarang tidak banyak perubahan, cuma menyesuaikan. Jadi dari tahun 74 kurikulum itu sampai sekarang tetap seperti itu. Cuma sekarang ini lebih banyak siswanya atau muridnya yang punya kegiatan. Tapi kalau tahun 74 itu dulu lebih banyak gurunya. Nah itu saja. Jadi perubahan itu perubahan cara, bukan perubahan kurikulum. Yang tujuannya sama dengan yang dulu. Kalau tujuannya itu tetap merujuk kepada tujuan pendidikan nasional ya. Jadi sama cuma cara kalau dulu guru yang aktif, kalau sekarang siswa yang aktif belajar. Baik Bu, selanjutnya kami ingin menanyakan bagaimana menurut Bapak atau Ibu perkembangan kurikulum yang dulu sampai saat sekarang ini? Itulah tadi kita sampaikan bahasanya kurikulum itu sebetulnya acuan pertama kurikulum itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu sebetulnya yang kurikulum ada. Nah, bagaimana supaya anak bangsa ini cerdas. Nah, sehingga sesuai dengan perubahan waktu, maka berubah cara. Itu sebetulnya caranya yang berubah agar anak bangsa ini cerdas. Itu saja yang berubah. Nah, yang bukan kurikulumnya sebetulnya yang berubah, tapi cara penerapannya. Pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan kepada Bapak atau Ibu, apa pandangan Bapak atau Ibu terhadap kurikulum Merdeka saat ini? Sebenarnya kalau setelah kita pelajari betul kurikulum Merdeka ini agak-agak mirip dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang berganti itu kan hanya nama saja. Jadi kurikulum Merdeka ini kan artinya kita membelajarkan siswa itu sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak boleh memaksakan satu hal yang sama untuk mereka. Nah, istilahnya sekarang kalau belajar itu belajar berdiferensiasi. Artinya kadang beda gaya belajar, beda pula cara evaluasinya, cara penjelasannya juga berbeda. Jadi sebenarnya kalau memang betul-betul kita terapkan kurikulum Merdeka ini bagus ya, karena tidak ada perkembangan itu sebenarnya tidak bagus. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini bagus dan sesuai dengan sekarang ya.
kebutuhan siswa zaman sekarang, sesuai dengan kebutuhan siswa. berdasarkan kebutuhan siswa. Memang betul-betul karena kita dari awal kita harus memberikan asesmen dulu, baik dari gaya belajarnya, dari segi kognitifnya. Nanti dari hasil itu barulah kita membuat perencanaan pembelajaran kita. Disesuaikan dengan gaya belajar siswa, disesuaikan dengan kemampuan kognitifnya. Jadi diharapkan nanti memang mereka belajar itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak-anak itu berkembangnya atau kemajuannya itu sesuai dengan minatnya juga. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Dari ada beberapa pertanyaan tadi, dari pertanyaan yang telah diikuti dengan pergantian setiap tahunnya, terkhusus untuk kurikulum merdeka, apa yang dihadapi, proses apa, atau kendala apa yang dihadapi dalam proses belajar kurikulum merdeka ini? Ya, baik. Sebetulnya kendala ya apapun bentuk kurikulumnya kendala tetap ada. Cuma di kurikulum mereka ini dengan kondisi sekolah kita yang begini, itu masalah fasilitas itu sangat rentan untuk tidak dapat melakukan semaksimal mungkin, karena sarana dan prasarana sekolah kita kurang memadai. Contoh itu di olahraga. Nah, harusnya siswa itu ada yang punya bakat bola kaki, kita nggak punya lapang bola kaki. Nah, banyak lagi yang lain. Jadi bakat siswa itu, bakat murid itu kan nggak sama sebetulnya. Nah, sehingga kendala yang kita hadapi di sekolah kita ini itu kekurangan daripada sarana prasarana yang bisa mendukung untuk siswa itu belajar sepenuhnya. Kemudian menambahkan dari Bapak, sebenarnya ada kendala itu, ada yang kendala dari guru, ada yang kendala dari siswa. Kalau dari guru, kalau dulu perubahan kurikulum itu guru dibekali, Iya. diberi pelatihan. Kalau waktu itu perubahan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013, seluruh guru itu diberi pelatihan. Nah, kalau dari 2013 ke kurikulum merdeka itu guru disuruh mandiri. Karena mungkin sudah terbiasa dimanja, ya. perubahan diri kita untuk menerima perubahan itu mungkin masih agak sulit. Ada beberapa guru yang apalagi yang mungkin sudah tua. Kalau sekarang kan kita belajar mandiri melalui internet. Nah, alasan dari guru-guru tersebut nggak mampu untuk menggunakan HP, nggak mampu menggunakan laptop, sehingga ketika mempelajarinya itu mereka memiliki kendala. Kalau guru saja tidak paham dengan kurikulum mereka, bagaimana guru akan mengajarkannya? Jadi salah satunya itu guru tidak lagi dibekali dengan pelatihan dan dituntut hanya untuk belajar mandiri, maka perubahan dari guru sendiri itu lambat. Itu sebenarnya. Cuman kalau sekarang sebenarnya tidak ada kata kita tidak mau belajar, kita harus bisa, itu sebenarnya. Jadi tergantung kepada pribadinya kita masing-masing. Nasihat untuk calon guru. Jadi bagaimana cara mengimbangikan banyak guru-guru yang sudah lansia, dapat dikatakan lansia kan Bu? Bagaimana cara guru-guru itu mengimbangi dengan teknologi yang ada sekarang ini Bu? Ya, memang harus dibantu oleh guru-guru yang masih muda. Ya. Kita harus menghilangkan keegoisan. Tidak ada lagi senior junior. Nah, semuanya sama. Ya. Kalau yang sudah umurnya sudah tua mungkin senior dengan pengalaman. Tapi kalau yang muda-muda senior dengan teknologi. Nah, jadi saling berbagi saja. Nah, jadi nanti yang muda jangan pelit membantu yang sudah tua. Yang tua jangan suka marah-marah pada yang muda. Jadi saling berkolaborasi saja. Kalau di sini insya Allah guru-gurunya mungkin karena kita sedikit, jadi tingkat kekeluargaannya lebih tinggi, jadi kami saling pas saja. Ketika ada yang baru, itu yang mudah-mudahan otomatis langsung nanti membaginya kepada yang lebih tua. Gitu. Diajarkan ya kalau pelan-pelan saja, karena kita kan merdeka ya. Jadi tidak dituntut untuk
harus punya nilai IPA tinggi atau nilai matematika tinggi dulu seperti dulu. Ya, karena kan ujian nasional juga tidak ada. Jadi memang tujuan kita sekarang adalah bagaimana betul-betul menaikkan potensi yang ada pada siswa. Ya, kita nggak pakai patokan-patokan lagi ya Pak ya, secara nasional nggak ada. Menurut Bapak, dari sekian banyaknya kurikulum yang telah berubah atau berkaji, kurikulum mana yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa? Nah, sebetulnya kalau Bapak sendiri itu mulainya dari belajar itu tahun 72 itu memakai kurikulum 34. Nah, kurikulum 34 ini sebelumnya hampir sama dengan kurikulum 34. Nah, di tahun 74 ada sebuah kurikulum. Nah, kemudian 84 ada lagi kurikulum. Jadi kita waktu itu masih belajar. Nah, waktu kita belajar, tentu kita belum bisa memahami betul. Kita hanya mengikuti alurnya saja. Nah, 94 keluar lagi kurikulum, berubah lagi. Nah, yang berubah itu seperti yang tadi, cara yang berubah. Sehingga waktu tahun 94 kita sudah mulai mengajar. Ya, patokan pertama itu masih kurikulum 84. Bagaimana cara guru tahun 84 mengajar, tahun 74 mengajar, itu baru yang bisa kita lakukan. Nah, karena kita belum banyak lagi mengetahui tentang masalah teknologi. Kita hanya baru baca-baca referensi mungkin dari buku-buku cetak. Nah, kemudian tahun 2004, nah muncul lagi kurikulum. 2006 muncul lagi kurikulum. Nah, 2 tahun cuma. Jadi hanya perubahan nama. Nah, kemudian mana yang paling bagus itu sesuai dengan waktunya. Nah, kalau sekarang bagusnya kita memakai ini. Nah, banyak nulis. Nah, tahun 94 juga sudah mulai tidak banyak menulis. Nah, dari segi keefektifannya untuk masalah guru, kalau dahulu orang mengetik atau membuat dengan tulisan tangan, masalah perangkat itu banyak membentuk atau menjadikan sebuah sampah karena salah, robek, ganti. Nah, kalau sekarang kalau dengan ini itu enggak. Nah, tinggal kita mengedit saja. Jadi ada kemudahan. Nah, kemudahan itu untuk bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya, mana yang lebih enak itu tergantung waktu pelaksanaan saja. Itu sebetulnya. Jadi efektif atau tidak efektif itu sebenarnya opsional, relatif, tergantung dengan kebutuhan dan tergantung dengan zamannya dulu. Kalau misalnya kita katakan sekarang kurikulum mereka ini efektif, tentu nanti tidak akan ada perubahan lagi kurikulum kalau seandainya dia sudah efektif, gitu ya. Tapi ibu yakin nanti ketika Anda sudah jadi guru, ini berubah lagi deh ya. Karena beda lagi nanti situasi yang dihadapi. Kalau sekarang kan kita lebih banyak menghadapi masalah adab dan siswa yang kurang baik. Jadi diharapkan dengan kurikulum merdeka ini salah satunya profil pelajar Pancasila itu memang betul-betul menimbulkan siswa yang memiliki karakter yang baik. Kan itu sebenarnya. Jadi efektif atau tidak efektifnya seperti yang Bu bilang tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan zaman atau waktunya. Ya, jadi kalau sekarang ya memang mungkin ini kata pemerintah ya efektif, mau nak mau ya kita sebagai guru harus mengikuti. Ya. Nah, mungkin guru tidak mengikuti apa yang sudah disarankan oleh pemerintah. Bu, satu lagi Bu, terkait kendala kurikulum tadi kan Bu, kan kurikulum itu selalu berganti dan berubah gitu Bu. Jadi terkait kendala tadi, apa harapan Bapak atau Ibu tentang perubahan kurikulum yang tidak menentu, khususnya untuk kurikulum merdeka ini? Contohnya kan setiap siswa itu memiliki hobi atau bakat yang berbeda. Sedangkan di sekolah kita ini kita kekurangan sarana atau prasarana gitu kan Bu. Jadi apa harapan Bapak atau Ibu agar siswa itu lebih efektif dan lebih nyaman dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini Bu? Ya, yang pertama tentu kita inginkan pembangunan yang merata, gitu ya.
Sebab kalau dengan pembangunan yang merata, kalau dicontohkan di daerah Jepang, itu sekolahnya dari kota sampai ke desa itu sama fasilitasnya, tidak ada bedanya. Nah, jadi kalau kita memang ya ingin efektif semuanya, diterapkan bisa sama untuk semuanya, tentu itu inginnya kita maunya memang pembangunan itu merata dan sama. Kemudian proporsi jumlah gurunya, ya. Kami berharap kalau di sini sebenarnya kita tenaga pendidik kita sekarang kekurangan sebenarnya, hanya ada 11. Kita berharap pemerintah memperhatikan hal-hal seperti itu. Pemerataan guru juga, selain pemerataan sarana prasarana, pemerataan gurunya juga. Oh, itu satu lagi Bu, kan adik-adik ini diizinkan untuk membawa HP ke sekolah kan Bu, sesuai dengan kurikulum yang ada. Kita kan nggak bisa mengontrol apa yang diakses oleh siswa di HP ini Bu. Jadi gimana cara mengatasinya? Kalau di sini untuk belajar sehari-hari biasa itu siswa memang tidak diizinkan memakai HP ketika belajar. Jadi kapan mereka pakai HP? Kalau mata pelajaran itu butuh bawa HP. Misalnya pelajaran informatika atau bahasa Inggris, nanti mereka mengakses kamus, maka kita kan sekarang ada WA group. Jadi sehari sebelum mereka belajar itu diinstruksikan kepada siswa, besok bawa HP, HP-nya dititip dulu ke guru. Jadi HP itu hanya dipakai ketika jam pelajaran itu saja. Nah, nanti selesai jam pelajaran itu HP dikumpulkan lagi. Kalau seandainya membawa HP di luar dari ketentuan tersebut, HP-nya disita dan nanti dikembalikan bersama orang tua dan HP-nya diperiksa. Nah, di situ sering banyak kedapatan. Ya, kita paham saja lah ya apa yang terjadi. Jadi aturannya memang kita boleh bawa HP, tapi bukan bebas. Bukan berarti mereka bebas melaksanakannya, memakainya ketika belajar atau ketika istirahat, tidak boleh. Jadi hanya dipakai pada saat jam pelajaran yang membutuhkan saja. Oke, seperlunya. Ya. Masih ada? Terima kasih Bu, terima kasih banyak Pak. Mungkin itulah pertanyaan dari kami yang mungkin kita terbatas waktu ya Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks for watching and bye-bye.